Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuita Putri dengan NIM 1901040047. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palopo, mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini saya semester 5. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan judul materi Sistem Organisasi. Ada beberapa hal yang harus saya paparkan di sini mengenai sistem organisasi. Yang pertama, pengertian sistem organisasi. Yang kedua, komponen sistem dalam organisasi. Yang ketiga, unsur-unsur sistem dalam organisasi. Dan yang terakhir, teori sistem komunikasi organisasi. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan hanya 3 teori. Baik, langsung saja pengertian sistem komunikasi organisasi. Jadi, sistem ini adalah suatu kesatuan yang di dalamnya itu terdapat komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan suatu aliran informasi, materi, ataupun energi. Nah, sedangkan organisasi itu sendiri ialah kelompok yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa orang, yang dimana orang-orang di dalam ini memiliki tujuan yang sama dan harus dicapai. Tujuan-tujuan yang dimaksud di sini ialah tujuannya berupa barang, jasa, uang, pengetahuan, dan lain-lain. Nah, tujuan-tujuan ini harus dicapai dalam suatu organisasi atau kelompok. Selanjutnya itu sistem organisasi. Nah, sistem organisasi ini ialah layanan yang terdapat di dalamnya menjadi suatu perubahan atau perbaikan dalam organisasi. Nah, perbaikan dalam organisasi ini dapat berupa perubahan visi, misi, rencana strategis dalam perusahaan atau departemen. Nah, perubahan atau perbaikan di dalam organisasi itu sendiri harus didukung oleh sistem yang lebih baik. Nah, materi yang kedua yakni konsep sistem dalam organisasi. Nah, dalam organisasi terdapat sistem output yang diharapkan harus lebih besar daripada output individual ataupun output masing-masing bagian. Nah, bagian-bagian yang terpisah nantinya itu akan berhubung kembali dan akan menghasilkan efek total yang lebih besar daripada jumlah bagian secara individual ataupun terpisah. Nah, karena itulah dalam konsep sistem organisasi membutuhkan pekerjaan secara per tim. Selanjutnya ada beberapa unsur-unsur sistem dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada science system, yang kedua ada sistem teknologi, dan yang ketiga ada filsafat sistem. Nah, science system ini merupakan sebuah eksplorasi ilmiah tentang sistem dalam berbagai bidang ilmu. Nah, berbagai bidang ilmu ini dapat dilihat dari ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada sistem teknologi. Sistem teknologi ini merupakan problem yang muncul dalam teknologi modern dan masyarakat. Nah, yang ketiga ada filsafat sistem. Jadi filsafat sistem ini merupakan pemikiran dan pandangan dunia ilmiah tentang paradigma baru. Materi yang terakhir itu ada 3 teori sistem komunikasi organisasi. Nah, yang pertama itu ada teori struktural klasik, yang kedua teori sistem sosial, dan yang terakhir ada teori kepemimpinan. Nah, teori struktural klasik berkembang sejak tahun 1800-an dan juga sering disebut dengan teori mesin. Nah, teori ini menjelaskan bahwa organisasi itu ialah sebuah lembaga sentral memberikan petunjuk mekanisme struktural
Nah, yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa motivasi. Nah, yang kedua ada teori sistem sosial. Nah, menyatakan bahwa hubungan manusia itu dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Maksudnya bahwa walaupun seseorang dalam suatu kelompok itu sudah meninggal, tetapi tetap ada. Hanya saja orang yang sudah meninggal ini digantikan dengan orang atau anggota baru. Nah, selanjutnya teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin suatu organisasi itu atau kelompok itu merupakan sosok yang paling penting, karena pemimpin ini dapat membantu anggotanya untuk memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok atau organisasi. Nah, dengan itulah Hersey mengemukakan terdapat 4 tugas seorang pemimpin. Yang pertama itu telling, pemimpin yang mampu memberikan informasi yang lebih luas. Dan yang kedua ada selling, pemimpin yang mampu memberikan petunjuk. Dan yang ketiga ada participating, pemimpin yang mampu menjalani kerjasama yang baik. Dan yang keempat di antara itu adalah delegating. Nah, delegating ini adalah pemimpin yang mampu mengambil keputusan secara rasional. Nah, demikianlah materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Bila ada kurang atau kurang berkenaan dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.